Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok 11 yang beranggotakan oleh satu ada Rona Alfianti Rohmah dan dua ada Sari Puji Mulyanti. Di sini kelompok kami akan mempresentasikan tentang sumber daya pendukung keberhasilan implementasi kurikulum pendidikan agama Islam. Langsung saja, yang pertama ada pemanfaatan sumber belajar. Sumber belajar menurut Asosiasi Teknologi Komunikasi Pendidikan atau IATCT adalah sebuah sumber itu baik berupa data, orang, atau benda yang dapat digunakan untuk memberi fasilitas atau kemudahan dalam belajar siswa. Sumber belajar ini meliputi pesan, orang, bahan, peralatan, teknik, dan lingkungan latar. Ditinjau dari asal-usulnya, sumber belajar dapat dibedakan menjadi dua, yaitu sumber belajar yang dirancang, ialah sumber belajar yang memang sengaja dibuat untuk tujuan pembelajaran. Contohnya ada buku pelajaran, modul, program audio, transparansi atau OHT. Selanjutnya ada jenis sumber belajar yang kedua, yaitu sumber belajar yang sudah tersedia atau tinggal dimanfaatkan, yaitu merupakan sumber belajar yang tidak secara khusus dirancang untuk keperluan pembelajaran, namun dapat ditemukan atau dipilih dan dimanfaatkan untuk keperluan pembelajaran. Contohnya ada museum, kebun, sawah, surat kabar, siaran televisi, dan masih banyak lagi. Memasuki slide keempat, disitu ada penggunaan media. Media pembelajaran adalah segala sesuatu yang menyangkut software dan hardware yang dapat digunakan untuk menyampaikan isi materi ajar dari sumber pelajaran ke peserta didik, baik itu individu atau kelompok, yang dapat merangsang pikiran, perasaan, perhatian, dan minat pembelajar dengan sedemikian rupa sehingga proses pembelajaran baik itu di dalam kelas ataupun di luar kelas menjadi lebih efektif. Penggunaan media yang terlalu banyak sekaligus justru akan membingungkan dan tidak memperjelas pelajaran. Pendekatan multimedia tidaklah sama sekali berarti bahwa dalam sekali penampilan perlu dipakai beberapa macam media secara serentak. Perhatian anak didik akan menyeleweng dari belajar dan bahan yang perlu dipelajari kepada macam media yang dipakai. Untuk itu, pada saat kegiatan belajar dengan menggunakan media berlangsung, hendaknya dijaga agar suasana tetap tenang. Di slide kelima ada manajemen sekolah. Apa sih manajemen sekolah itu? Manajemen sekolah atau disebut juga dengan manajemen pendidikan merupakan suatu kegiatan yang memanfaatkan sumber daya dan berupaya untuk mencapai tujuan pendidikan yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien. Tujuan dari manajemen pendidikan di sini adalah yang pertama, terwujudnya suasana belajar dan proses pembelajaran yang aktif, inovatif, kreatif, efektif, menyenangkan, dan bermakna. Yang kedua, ada terciptanya peserta didik yang aktif mengembangkan potensi diri untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, dan akhlak mulia. Yang ketiga, ada terpenuhinya salah satu dari 4 kompetensi tenaga didik dan tenaga kependidikan. Yang keempat, tercapainya tujuan pendidikan secara efektif dan efisien, dan masih banyak lagi. Tidak luput dari itu ada strategi pembelajaran. Strategi pembelajaran apa sih itu? Strategi pembelajaran merupakan keseluruhan pola umum kegiatan pendidik dan peserta didik dalam mewujudkan peristiwa pembelajaran yang efektif untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien, terbentuk oleh paduan antara urutan kegiatan, metode, dan media pembelajaran yang digunakan, serta untuk yang digunakan pendidik dan peserta didik dalam kegiatan pembelajaran. Jadi ini mencakup tentang media pembelajaran, baik itu yang digunakan oleh pendidik ataupun peserta didik dalam kegiatan pembelajaran. Menurut Dick dan Kray, ini menyebutkan bahwa ada 5 komponen strategi pembelajaran, yaitu kegiatan pembelajaran pendahuluan, penyampaian informasi, partisipasi,
peserta didik, tes, dan kegiatan lanjutnya. Nah, untuk presentasi selanjutnya akan diteruskan oleh teman saya atau rekan saya, yaitu Mbak Rona Alfianti. Saya persilahkan. Sumber daya pendukung keberhasilan implementasi kurikulum PAI yang selanjutnya yaitu model-model pembelajaran. Model pembelajaran dapat diartikan sebagai cara yang digunakan untuk mengimplementasikan rencana yang sudah disusun dalam bentuk kegiatan nyata dan praktis untuk mencapai tujuan pembelajaran. Manfaat dari model pembelajaran adalah sebagai perancangan dan pelaksanaan pembelajaran. Oleh karena itu, pemilihan model sangat dipengaruhi oleh sifat dari materi yang akan dibelajarkan, tujuan atau kompetensi yang akan dicapai dalam pembelajaran tersebut, serta tingkat kemampuan siswa. Selanjutnya, kualitas dan kinerja guru. Guru dituntut untuk memiliki kinerja yang mampu memberikan dan merealisasikan harapan dan keinginan semua pihak, terutama masyarakat umum yang telah mempercayai sekolah dan guru dalam membina peserta didik. Kinerja guru adalah kemampuan yang ditunjukkan oleh guru dalam melaksanakan tugas atau pekerjaannya sebagai pendidik. Kinerja atau prestasi kerjanya dapat dikatakan baik dan memuaskan apabila tujuan yang dicapai sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Untuk keberhasilan kinerja perlu dilakukan evaluasi atau penilaian kerja dengan berpedoman pada parameter dan indikator yang ditetapkan yang diukur secara efisien dan efektif. Indikator kinerja guru meliputi 1. Kemampuan membuat perencanaan dan persiapan mengajar. 2. Penguasaan materi yang akan diajarkan kepada siswa. 3. Penguasaan metode dan strategi mengajar. 4. Pemberian tugas-tugas kepada siswa. Dan 5. Kemampuan mengelola kelas. Dan yang terakhir yaitu monitoring pelaksanaan kurikulum PAI. Monitoring atau pemantauan kurikulum PAI adalah pengumpulan informasi berdasarkan data yang tepat, akurat, dan lengkap tentang pelaksanaan kurikulum dalam jangka waktu tertentu oleh pemantau ahli untuk mengatasi permasalahan dalam kurikulum PAI. Pelaksanaan kurikulum di dalam pendidikan harus dipantau untuk meningkatkan efektivitasnya. Pemantauan dilakukan supaya kurikulum tidak keluar dari jalur. Cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kurang lebihnya, kami mohon maaf. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.